Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita dan kesempatan yang diberikan kepada kita, maka kita bisa berkumpul di acara sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran melalui portal Rumah Belajar di SMK Negeri 1 Lintung Muka hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lintung Muka, dan yang saya muliakan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Lintung Muka. Acara ini akan segera kita mulai dengan tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dari protokol sedang berlangsung. Yang kedua, doa yang dipimpin oleh salah seorang guru agama kita. Yang ketiga, kata sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Lintung Muka. Yang keempat, pemaparan materi sosialisasi pemanfaatan TIK sebagai syarat merdeka belajar, pengenalan fitur portal Rumah Belajar, praktik baik pemanfaatan fitur portal Rumah Belajar dalam pembelajaran. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penutupan. Yang ketujuh, doa penutup dari salah seorang guru agama. Yang kedelapan, foto bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melangkah ke acara inti, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa. Doa dipimpin oleh salah seorang guru agama kita. Dengan ini saya serahkan ke Ibu Lertiana Sibagarian. Ya, kami persilahkan untuk Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke materi sosialisasi kita yang akan saya paparkan sendiri. Bapak Ibu, semua sudah kenal saya pasti ya. Nama saya Lindon Riri Siregar. Ya, peran saya di sini Bapak Ibu, pertama sahabat Rumah Belajar 2021.
Jadi saya terpilih menjadi sahabat rumah belajar untuk Provinsi Sumatera Utara itu dengan mengikuti pembelajaran mulai dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Jadi kami sudah dilatih oleh Pusdatin Kemdikbud untuk menjadi sahabat rumah belajar. Jadi untuk sahabat rumah belajar ini kami hanya 30 orang satu provinsi. Kalau di Tapanuli Raya itu hanya saya sendiri. Itu makanya jadi kurang enak karena harusnya kami bisa berkolaborasi. Harusnya saya ada beberapa orang di sini gitu. Tapi ya kebetulan yang lulus hanya saya dari Tapanuli Raya. Nah, jadi itulah yang pertama. Kemudian yang kedua saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 4 di kabupaten kita. Kebetulan untuk SMK Bapak Ibu calon guru penggerak itu hanya saya seorang. Jadi selalu sendiri jadinya, sendiri gitu. Itu makanya saya mengadakan sosialisasi seperti ini. Mungkin kedepannya akan sering lagi dengan saya mengikuti program guru penggerak ini. Nah, jadi Bapak Ibu, saya perlu beritahu, sampaikan ya. Di sini Bapak Ibu, mohon maaf saya berbagi ya Bapak Ibu, bukan mengajari atau mengguru, bukan, saya berbagi. Ya mungkin ada saatnya nanti Bapak Ibu di sini berbagi juga untuk kita. Itu menjadi gaya hidup kita nanti di sekolah ini. Peran saya sebagai juru penggerak nantinya di sekolah ini yang pertama itu memimpin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kalau saya sendirian di sekolah ini Bapak Ibu ini akan bisa. Sampai kalau semua rambut saya itu tak akan mampu saya lakukan sendirian. Ya karena memang sudah kodrat kita, manusia itu tidak baik sendirian. Alangkah baiknya ada pendamping bagi dia. Jadi tidak bisa saya sendirian. Itu makanya saya salah satunya melakukan sosialisasi seperti ini supaya kita satu gerak langkah untuk bergerak maju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran saya sebagai guru penggerak menggerakkan komunitas praktisi. Ya, pertama sekali di sekolah sendiri. Jadi mungkin kedepannya akan selalu ada seperti ini, baik dari saya ataupun dari Bapak Ibu semua. Jadi menggerakkan komunitas praktisi ini maksudnya kita berbagi praktik baik. Jadi Bapak Ibu sedang melakukan praktik baik di kelas, ya tidak harus misalnya guru bahasa Inggris sudah melakukan model pembelajaran praktik baik tertentu di kelas dengan materi yang tertentu. Masa saya juga harus melakukan hal yang sama supaya tahu hasilnya gitu. Jadi kita berbagi, setelah kita nanti berbagi di sini, kemudian kita hidupkan Bapak Ibu. Kalau untuk naik pangkat kita ada misalnya PTK, kita sebenarnya benar-benar di sini. Nah itu tidak sulit. Pasti sekolah mau memfasilitasi. Ini juga sebenarnya sudah mantap juga menurut saya. Saya difasilitasi di sini di sosialisasi ini. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu mungkin dupak kita yang udah lama sampai 2020 ya, dupak kita udah tersusun gitu, mungkin sudah ada kita buat di situ PTK, padahal dulu kita apakan seminar kan, yang untuk kedepannya gitu. Mari kita berkolaborasi Bapak Ibu. Ya seperti saya bilang tadi, ya memang di Alkitab kita juga dibilang tidak baik manusia itu sendirian. Gitu. Jadi memang tidak akan mampu kalau kita sendirian. Memang sulit membuat itu. Tapi dengan kita bersama-sama itu menjadi mudah. Ibarat gini, ada kuda A dan kuda B. Kuda A ini bisa membawa 1000 kilogram beban. Kuda B 1.500. Kalau dikolaborasikan kedua kuda ini, beban yang bisa dibawa itu bukan 2.500 Bapak Ibu, bukan 1.000 tambah 1.500. Ya, luar biasanya bahkan bisa membawa 6.000 kilogram. Dahsyat sekali kolaborasi ini Bapak Ibu. Jadi ini juga yang ingin saya sampaikan kepada kita supaya kita berkolaborasi. Jadi seperti ini misalnya saya ada di sini. Kalau tidak ada Bapak Ibu di sini, saya ngapain di sini? Nah itulah kolaborasi. Jadi saya butuh Ibu, Bapak Ibu. Saya juga ada membagikan sesuatu. Terlepas mungkin apakah ada manfaatnya atau tidak bagi Bapak Ibu sekalian, tapi pasti ada manfaatnya. Jadi seperti itu. Kita saling berkolaborasi seperti itu. Jadi misalnya teman kita menyampaikan mau membuat PTK dipaknya diseminarkan di sini, mari kita dukung. Gitu. Karena kita seperti tadi itu saling membutuhkan. Tidak ada yang bisa sendirian di dunia ini. Itu sudah kodrat kita. Nah kemudian peran saya selanjutnya itu
menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini sudah saya mulai dengan saya mengikuti Google Master Trainer di beberapa bulan yang lalu. Saya sudah melakukan penimbasan ke Bapak Ibu guru SMA SMK Kabupaten Pamekasan Selatan maupun Tapanuli Utara. Jadi mungkin ada hanya beberapa orang dari kita. Jadi kami sudah melakukan itu. Kami juga sudah pernah diundang untuk in-house training di SMA Negeri 1 Lintang Huta bersama teman-teman. Itu juga the power of collaboration, Bapak Ibu. Jadi ada kolaborasi dengan sesama dengan sesama Google Master Trainer, dengan kami juga ke cabang dinas pendidikan, dengan kami juga ke kepala sekolah. Itu kolaborasi. Jadi memang benar-benar. Jadi Bapak Ibu, kita itu mendidik itu katanya menuntut saja, menuntun. Artinya kita tidak bisa mengubah kodrat anak itu. Kita sebagai pendidik, kata Bapak Ki Hajar Dewantara, kita bagaikan tukang kebun kehidupan. Kita adalah petani. Kita seperti petani. Jadi anak-anak itu adalah benih-benih. Ibaratnya anak-anak itu adalah benih jagung. Kita nggak bisa mengubah jagung tumbuh menjadi padi, atau kita tidak bisa memperlakukan penanaman jagung sama dengan penanaman padi atau ubi atau yang lainnya. Jadi kita menuntut kodratnya mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita hanya bisa menyemaykan benih itu tadi atau menanam benih itu di tanah yang subur, merawatnya dengan penuh kasih sayang, memberi pupuk, mengairinya tepat waktu. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kalau ada hama, kita tangani, itu saja yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat anak kita itu. Dia jagung menjadi padi, kita paksakan sesuai keinginan hati kita, itu tidak bisa. Karena anak-anak itu lahir katanya bukan bagaikan kertas kosong. Jadi sudah ada kodrat yang dia bawa sejak dia lahir. Tapi samar-samar ini yang perlu kita tebalkan. Jadi tidak mungkin kita ubah, tidak mungkin. Jadi kita hanya bisa menuntun dia supaya dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi nanti di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, generasi emas Indonesia, takkan ada lagi maunya dengan kita menerapkan merdeka belajar, gak ada lagi kriminal, narkoba, segala macam yang melanda generasi kita. Ya, itu doa kita. Ya, kemudian kodrat alam. Jadi pendidik itu katanya harus mempertimbangkan kodrat alam anak-anak. Kodrat alamnya berarti keadaan dia berada di keluarga yang bagaimana ekonomi keluarganya. Jadi sudah ada kodrat alam ini. Kemudian dia anaknya seperti apa, dihadirkan. Apakah dia memang suka musik, kita paksakan belajar bahasa Inggris, ya susah. Dia suka melukis, kita paksakan belajar fisik. Zaman milenial, era digital, ya abad 21 itu benar-benar sudah berbeda dengan zaman kita dulu. Kodrat zaman anak-anak sekarang itu pegang HP terus, kita nggak bisa marahi pencipta HP, kita diciptakan HP, nggak bisa. Ya memang itu zaman, teknologi sudah canggih terus menerus, suka tidak suka kita ya teknologi terus berkembang, maka berkembang pesat. Hari ini bandingkan semalam pasti ada berbeda, ada selalu inovasi. Nah, itulah kodrat zaman anak. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ya mengarahkan mereka, menuntun mereka menggunakan apa? Ya menuntun mereka untuk menggunakan zamannya sekarang ini untuk pembelajaran. Nah, kalau anak-anak dulu mengenal HP mungkin, oh ini untuk main game, oh ini untuk selfie gitu. Nah, dengan kita memang mengintegrasikan gadget dalam pembelajaran kita, maka anak-anak mikirnya nggak cuma main-main di sini, tapi belajar gitu. Jadi atau kalau misalnya saya pegang HP, mama saya bilang HP terus, ya karena mama saya nggak tahu saya ngapain di HP, dipikirnya hanya
selama ini ibu saya tahu kalau pegang HP itu main Facebook gitu, membuang waktu. Padahal ibu saya tidak tahu saya ngapain saja di sini. Bahkan cari makan juga menggunakan HP. Nah, jadi itu maksud saya. Nanti ada hubungannya ke pemanfaatan TIK dari kodrat sang anak. Jadi benar-benar memang zaman anak kita ini ya udah berbeda sekali dengan kita. Apa yang kita lakukan memanfaatkan TIK ini? Anak-anak kan suka cenderung terganggunya, tergoda gitu ya. Tergoda, udah belajar memang, tapi tergoda untuk hal-hal yang lain di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi kita harus mengajarkan kepada mereka bahwa bukan mengajarkan, menanamkan bahwa gadget itu bisa digunakan untuk belajar. Kita integrasikan dalam pembelajaran dengan membuat itu menjadi kebiasaan. Pokoknya dalam pembelajaran kita selalu tekankan bahwa dalam pembelajaran kita selalu menggunakan gadget gitulah. Itulah maksudnya. Nah, ada mungkin kekhawatiran kita kalau siswa terus belajar menggunakan TIK ini. Mungkin itu kekhawatiran kita. Maka kita perlu mengajarkan kepada anak kita itu kewarganegaraan digital. Itu dilaporkan, didokumentasikan segala aktivitas selama pembelajaran itu. Dilaporkan, ya. Cara lebih cepat lagi dilaporkan, misalnya di Facebook, laporkan di pesan itu apa yang terjadi, bisa di situ ada dilaporkan, jadi jangan didiamkan. Nah, misalnya kita dapat pesan WA atau pesan SMS, Anda mendapatkan hadiah 1 miliar. Ini juga jangan dicuekin, jangan didiamkan. Hanya mengklik titik 3, laporkan. Itu sudah termasuk dilaporkan. Nah, jadi jangan kita cuekin, jangan kita diamkan. Itu makanya berjadilah penipu di negara kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, lindungi dirimu apapun caranya. Maksudnya kalau melindungi dirinya apapun caranya, yang pertama itu membuat sandi Facebooknya ataupun emailnya itu aman lah, itu mudah diingat tapi aman. Dia menggunakan kombinasi alfanumerik, ada simbol, ada angka, ada huruf besar, ada huruf kecil, gitu. Jadi aman. Jadi seperti itu caranya untuk melindungi dirinya dari hal-hal seperti itu, supaya tidak ada terjadi pembulian tadi, atau dia mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan saat dia ada di dunia maya. Karena kita tadi memanfaatkan TIK. Jadi TIK ini Bapak Ibu, kita sudah merasakan ini tidak pernah mempersulit hidup kita. Ini memudahkan hidup kita. Memang asli memudahkan, tidak ada menyulitkan. Ya, bagaimana supaya tidak ada dalam pengalaman yang kurang menyenangkan tadi, yang seperti tadi. Ya, hargai diri sendiri, hormati orang lain, laporkan pembulian, lindungi dirimu apapun caranya, gitu ya. Nah, kemudian selamat dan bahagia. Jadi inilah tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Anak-anak kita itu selamat dan bahagia. Jadi di pembelajaran itu, menurut beliau itu anak-anak itu tidak boleh stres, harus senang, harus bahagia, harus kasmaran katanya. Walaupun mungkin susah, kasmaran dengan mata pelajaran itu, kasmaran dengan materi-materi kita. Jadi kita nggak bisa hanya membuat mereka bahagia, asal bahagia, padahal mau lebar mamian, enggak. Mungkin seperti itu pemikiran anak-anak. Bahagia itu harus disuruh, berarti mamian margen. Kita harus tetap menuntut mereka supaya mereka selamat dan bahagia. Jadi inilah tujuan apa puncak dari keinginan anak-anak untuk belajar itu, pokoknya mereka dapat keselamatan, dapat kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi sebenarnya masih banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, tapi yang berhubungan dengan TIK ini saja dulu Bapak Ibu. Jadi bahagia itu berarti kita bisa mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran kita, karena kebahagiaan anak-anak udah di sini Bapak Ibu, udah di sini kebahagiaannya. Jadi bahagia bisa mata Bapak Ibu belajar teh, ya lama obe cinta, orang Bapak Ibu lagi bahagia, mana obe. Gak bisa lagi kita sangkal itu, atau
menggunakan TIK itu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu. Nah, kita lihat hasil riset Indonesia Digital 2020 tentang data tren pengguna internet, mobile, media sosial, dan e-commerce. Ini kalau saya buka nanti takutnya lama loadingnya ya. Nah, jadi di sini kalau bisa nanti saya share ya di grup kita linknya. Di sini bisa kita lihat bahwa luar biasa pengguna internet di Indonesia, luar biasa. Penggunaan mobile juga. Misalnya saya lupa datanya. Kalau saya buka bisa sih kelihatan, tapi saya takut nanti jadi nyelek laptopnya. Ini pengguna mobile ini bahkan kalau dirata-ratakan satu orang ada 3 HP-nya. Itu kalau rata-rata satu orang memiliki HP bisa jadi 3 satu orang. Nih saya saja 2. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar memang tidak bisa lagi kita elakkan penggunaan gadget ini memang tidak bisa lagi. Jadi anak-anak memang sudah akrab sekali dengan ini, teman akrabnya. Jadi itulah kita memanfaatkan penggunaan gadget itu atau TIK untuk pembelajaran. Jadi nah, jadi yang pertama sekali kita memanfaatkan TIK itu yang pertama sekali saya perlu kenalkan juga udah biasa memangnya Google Workspace for Education karena kebetulan saya Google Certified Educator dari Google juga. Nah, jadi akun pembelajaran kita itu sudah kita punya ya, sudah kita terima dari operator kita. Itu kalau tidak kita gunakan sayang sekali Bapak Ibu, banyak fitur-fitur yang berbeda dari akun pribadi kita yang akan kita lihat, kita rasakan, kita rasakan benar-benar memudahkan pembelajaran kita. Nah, nanti mungkin kalau ada kesempatan nanti akan ada mungkin sosialisasi mengenai ini atau mungkin akan ada in-house training di sekolah kita ya, semoga saja. Jadi supaya lebih dalam lagi. Nyata di sekolah kita penggunaan akun pembelajaran karena di Bangladesh di Indonesia kabupaten kita itu rendah sekali penggunaan akun pembelajaran itu. Jadi kita manfaatkanlah akun pembelajaran itu dalam semua kegiatan pembelajaran kita dan pekerjaan kita. Digunakan Google Drive-nya yang unlimited tadi, tidak ada batasnya. Di situ aja disimpan semua. Lupa kita yang sama di situ aja diupload semuanya di situ. Jadi nyimpan foto Bapak Ibu jangan lagi di Facebook. Karena di Facebook itu foto kita itu dikompres ya, pixelnya itu dikompres. Kalau kita simpan misalnya Google Drive, kita simpan di situ bagaimana adanya kita shoot dia, bagaimana pixelnya, seperti itu tersimpan di Google Drive. Nggak ada lagi konteks itu aja. Tapi bedakan ya Bapak Ibu, kalau akun pembelajaran jika disimpanlah di situ yang hubungannya dengan pembelajaran atau pekerjaan kita. Kalau yang pribadi di akun pribadi. Jadi banyak sekali sebenarnya fitur-fitur menarik di Google Workspace for Education ini. Tapi untuk hari ini terus saya tekankan di pengenalan fitur portal rumah belajar ini. Apa sih rumah belajar? Apa ya rumah belajar? Iya. Jadi rumah belajar adalah portal pembelajaran yang merupakan produk dari Pusdatin Kemendikbud yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Ini bisa kita akses di laman belajar.kemdikbud.go.id. Luar biasa di sini fitur-fiturnya. Jadi produk pusat data dan informasi. Jadi dari Kemendikbud juga Bapak Ibu. Ini bisa kita buka di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian ini halo sahabat, ayo download aplikasi portal rumah belajar di Play Store. Jadi sudah hadir juga rumah belajar ini di Play Store. Jadi gampang sekali menggunakannya. Makanya itu tadi kita integrasikan penggunaan gadget itu dengan pembelajaran kita. Jadi Bapak Ibu udah bisa sekalian mendownloadnya di Play Store-nya aplikasi. Tinggal ketik aja rumah belajar, nanti langsung muncul bersama semua fitur-fiturnya. Ya boleh kita manfaatkan langsung secara nyata dan ini gratis. Ini milik kita semua Bapak Ibu guru dan siswa se-Indonesia, gratis. Kita juga bisa berkontribusi di sini. Itu yang kami lakukan mulai dari level 2, level 3 dan level 4 di Pembatik yang untuk sahabat rumah belajar ini. Jadi kami di situ juga berkontribusi
membuat video, audio, dan laman interaktif atau multimedia pembelajaran interaktif. Jadi saya harus melewati level-level itu. Saya berkontribusi untuk mengupload video atau semacam blog gitu ya, blog video blog gitu. Kemudian multimedia pembelajaran interaktif. Nah di sini juga Bapak Ibu, pembelajaran interaktif itu sebenarnya kemarin sudah pernah saya lakukan menggunakan PowerPoint misalnya, kemudian menggunakan Google Site karena saya Google Certified Educator, jadi udah nggak apa dengan Google Site atau situs Google, udah biasa saya buat. Nah rupanya di sini harus HTML5 waktu itu Bapak Ibu di level 3. Jadi harus HTML5. Saya baru dengar juga apa itu HTML5, saya baru dengar. Jadi ternyata ada aplikasi untuk mengerjakannya, dan itu benar-benar new sama saya Bapak Ibu, benar-benar asli mulai dari nol, pada waktunya hanya sekejap saja ya. Tapi tadi itu kita itu katanya harus mandiri ya Bapak Ibu, kita itu mandiri mencari tahu, aktif juga mengikuti pelatihan tanpa harus disuruh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Kita harus aktif untuk mengupgrade diri kita sendiri gitu, tanpa harus diperintah oleh orang lain. Jadi itu yang saya lakukan waktu itu, ya saya aktif cari tahu, akhirnya berhasil. Dan waktu kami di level 3 Bapak Ibu itu udah akhirnya ada lulus gitu, berapa orang waktu itu, dan itu diseleksi Bapak Ibu, jadi 30 besar masuk ke level ini, dan 30 aja, dan puji Tuhan saya ada di antara mereka. Jadi luar biasa bersama guru-guru hebat se-Sumatera Utara berada di level 4 ini. Ya saya melihat mereka luar biasa Bapak Ibu. Saya berada di mana selama ini? Luar biasa mereka. 30 besar se-Sumatera Utara Bapak Ibu. Aduh luar biasa. Memang pokoknya orang itu saya tadi mana sama ini gitulah dia orang itu. Tapi puji Tuhan saya bersyukur bisa berada bersama mereka di level 4 ini, yaitu terpilih menjadi sahabat rumah belajar untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu sekalian juga di tahun depan kalau ada yang berminat juga boleh mencobanya, mulai dari level 1, level 2, level 3, level 4 ya. Ya jadi bisa diunduh ya Bapak Ibu di aplikasi Play Store-nya maupun di App Store-nya ya, silahkan. Ya, bisa pasti ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, rumah belajar itu sudah ada sejak 2011, bukan setelah pandemi Bapak Ibu. Ya bahkan karena perkembangan TIK ini tadi berkembang pesat. Hari ini TIK itu pasti lebih canggih dari semalam, selangkah gitu, pasti. Ya seperti saya juga di Google Workspace for Education waktu saya pelatihan, setelah saya di SMA, saya buka ada new, misalnya ada watermark untuk Google Doc gitu, ada new gitu. Begitu juga di Google Classroom. Jadi memang teknologi ini aktif selalu berinovasi. Nah jadi itulah gambarannya. Jadi kita harus update gitu, karena kita guru zaman now gitu. Kita harus update dengan perkembangan teknologi supaya kita tetap bisa mengikuti kodrat zaman anak itu tadi. Ya, jadi apa saja fitur utama rumah belajar kalau sudah dibuka di Play Store ya Bapak Ibu, rumah belajarnya itu ada sumber belajar, ada bank soal, ada kelas maya, ada laboratorium maya. Nah di sumber belajar ini nanti kita lihat langsung setelah selesai tayangan slide-nya, saya akan demokan masuk ke Bapak Ibu sumber belajar itu seperti apa nanti, bagaimana kita bisa manfaatkan dalam pembelajaran kita. Kemudian di sini, jadi di sumber belajar ini Bapak Ibu ada konten audio, ada video, ada laman interaktif. Ini luar biasa. Jadi apalagi ini pelajaran matematika IPA, ini benar-benar menyenangkan untuk anak-anak. Karena kalau matematika kan gimana gitu ya, ada yang nggak suka. Nah setelah ini itu pasti suka jadinya. Nah kemudian bank soal, kita akan bisa juga melihat nanti referensi bank soal di sini. Kemudian kelas maya, ada juga kelas mayanya kalau Google Workspace for Education, ada itu Google Classroom ya untuk LMS kita. Nah ini kelas maya untuk rumah belajar. Jadi terserah di mana sukanya Bapak Ibu, mau menggunakan Google Classroom atau kelas maya ya
kemerdekaan kita, karena kita merdeka tadi ya, guru merdeka belajar, siswa juga merdeka belajar. Nah kemudian laboratorium maya, ini luar biasa sekali Bapak Ibu, itu laboratorium maya, karena rata-rata memang di sekolah-sekolah laboratorium itu fasilitasnya itu kurang, itu rata-rata bukan hanya di sekolah kita. Jadi kehadiran laboratorium maya ini itu membawa angin segar bagi guru-guru matematika dan IPA ini apalagi. Jadi mereka langsung bisa bersimulasi di sana, interaktif maksudnya kapan dia suka pencet ini ya, bisa langsung. Jadi nggak seperti kita langsung mempraktekannya, ada suka terlambat siswanya. Apalagi saya pembelajar begitu. Saya pembelajar yang membaca gitu. Saya nggak bisa mendengarkan tutorial dengan baik. Ya, saya nggak bisa mengandalkan hanya audio saya dan hanya ini, nggak bisa. Itu pasti saya ulang-ulang jadi misalnya gimana tadi gitu. Saya tipe pembelajar seperti itu. Nah jadi siswa kita itu kita akomodir juga. Sebenarnya ada pembelajar yang seperti saya, agak-agak lemot ya. Jadi di apa? Ada interaktif gitu, interaktif di sana. Oh, nah kan ini pakai air semua dia udah menyala, nak hilang kuning. Oh, dah, ulang-ulang. Di mana gurunya pas orang ke dialog, biasa malam. Mungkin akan ingat nak akhir pakai 2 sampai 4 nak sampai tuan mati. Aduh, saya beri nak kan kasihan gitu. Kemudian kalau di lab fisik kita ada juga bahayanya ya. Ada itu reaksi kimia yang tidak bisa kita jamin keamanannya untuk siswa. Kadang anak-anak ini lasahnya luar biasa. Pas kita di kelompok sana yang kelompok sini udah menelan air rasa ya kan, bahaya. Jadi kalau di sini aman, mau suka dia mau di ladang dia membuka lab mainnya ini ya nggak masalah. Ya tak kita tengok kalau sana nggak kena ada yang apa yang keracun, nggak kena ada bahaya. Itu lab main ini. Ada juga nanti di sini fitur ya kita lihat saja di sini. Iya, jadi sumber belajar itu menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan laman interaktif. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa mengupload di sini, berkontribusi untuk memberikan kontennya ya, konten audio, video, laman interaktif. Dan jangan lupa mengklik ada nanti syarat dan ketentuan yang diterima oleh Pusdatin Kemdikbud. Jadi kami Bapak Ibu waktu mengupload sumber belajar ini, mengupload konten video sama konten laman interaktif ini nunggunya sampai sekarang, padahal belum uploadnya untuk video. Sampai sekarang belum disetujui. Jadi menunggu antri. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini, bahwa konten-konten itu sahih, gitu ya, valid, reliable. Harus mereka cek kebenarannya. Jangan-jangan pengajaran yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu salah. Jadi benar-benar dicek. Jadi belum tentu 1 tahun bisa diposting konten kita. Begitu juga dengan referensinya, mereka cek gambarnya kita ambil dari mana gitu, harus ada di sana. Desain grafisnya dari mana, harus ada di sana. Jadi seperti itu. Jadi artinya di sini saat kita menggunakan ini tuh benar-benar udah sah gitu. Udah memang benar-benar 100% benar gitu. Beda dengan di platform sebelah, kalau saya bilang nanti namanya bahaya. Platform sebelah itu kan bebas saja kita upload. Mau yang salah kan nggak ada yang apa, yang benda orang misalkan sah-sah saja itu lolos di sana. Kalau di sini itu benar-benar dicek oleh Pusdatin Kemdikbud Bapak Ibu. Nah kemudian kelas maya. Nah kalau udah terlanjur jatuh cinta dengan Google Classroom, agak-agak apa memang dengan ini. Tapi kalau sudah kita gunakan memang ada juga tampilannya lebih pro gitu. Ada tampilan profesional gitu. Ini boleh juga kita manfaatkan. Nah kemudian untuk bank soal juga nanti bisa kita lihat langsung ya. Kita juga bisa menggunakan bank soal untuk siswa. Dari sini kita manfaatkan, misalnya kita copy linknya. Jadi interaktif mereka di sana. Jadi Bapak Ibu, kontrak anak itu bermain Bapak Ibu. Suka tidak suka kita memang anak-anak itu suka main-main. Jadi nggak bisa kita larang anak-anak itu bermain. Dari kandungan saja anak itu, ibunya saja itu anak-anak itu sudah main-main Bapak Ibu. Lendang-lendang perut ibunya itu sudah termasuk main-main. Jadi memang anak-anak itu dilahirkan kontraknya main-main.
main-main. Nah, bapak ibu juga pasti ada juga yang suka sih main game gitu ya. Jadi berarti memang kodrat manusia itu bermain gitu. Jadi nggak selamanya kita, apalagi di SMA SMK ini, kita tekankan ke siswa itu hidup ini bukan kompetisi. Bukan berarti kita bilang ini permainan, bukan. Supaya bagaimana? Supaya mereka berkolaborasi dengan orang lain. Supaya orang lain itu tidak dianggapnya saingan. Apalagi kita SMK, harusnya mereka nanti siap kerja. Bagaimana berwirausaha kalau tidak ada kerjasama dengan orang lain? Dari prakerin harus kerjasama dengan studi. Apalagi kalau nanti mereka di dunia kerja berwirausaha pula. Jadi supaya sukses harus bisa berkolaborasi. Jadi kita tanamkan ke anak-anak itu makanya kalau di rapor kita di era sebenarnya nggak ada lagi gitu itu peringkat. Juara 1, juara 2 itu sebenarnya tidak bisa lagi mereka belajar. Dan juara-juara itu berapa orang sih yang bisa menjadi juara 1? Kan cuma 1. Berapa orang yang bisa juara 2? Cuma 1. Berapa orang yang bisa 10 besar? Cuma 10. Tapi siswa itu dulu jadi 20 naik, dan kecil hati main. Jadi seperti itu. Pokoknya mereka menjalani pembelajaran yang bermakna. Akhirnya nanti mereka dalam masyarakat menjadi manusia, masih tokoh manusia. Gitu. Jadi kita tekankan kepada mereka bahwa hidup ini bukan kompetisi, bukan melulu kompetisi. Ada kompetisi, tapi bukan melulu kompetisi. Ya, sering-sering kita buat mereka berkolaborasi. Kita tekankan manusia itu tidak baik hidup sendirian. Di ajaran ini Kristen baik manusia itu sendirian. Jadi saya juga tidak bisa saya sendirian menggerakkan sekolah ini. Dan anak-anak ini SMK anak saja, yang menggerakkan. Itu mulai dari sekolah sendiri dengan musik. Jadi kalau tidak ada dukungan dari bapak, ibu guru, dari kepala sekolah, dari tata usaha, bangocak mah habis main dengan negara mengalami kaos asingnya, tidak ada aksi nyata. Jadi kalau saya mau untuk kedepannya bapak ibu kita bisa sama-sama. Tapi ini luar biasa, terima kasih saya ucapkan kepada kita semua bisa menghadiri sosialisasi ini dengan seperti melalui tadi ada miscommunication. Ya, ini laboratorium maya tadi ya. Jadi ada simulasi di sini benar-benar interaktif. Ada lembar kerja, ada teori praktikum. Bila loja kita bapak ibu melalui membayar lembar kerja ada di sini. Dan campailah kita membuat teorinya ada di sini. Jadi untuk matematika IPA ini luar biasa. Itu makanya bapak ibu kebanyakan yang lulus belajar itu guru matematika dan IPA. Jadi saya makanya kaget bisa guru bahasa Inggris lulus akhirnya. Karena memang di laboratorium maya ini luar biasa fitur untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian fitur pendukung rumah belajar. Ini ada peta budaya. Jadi yang mengajar seni budaya bisa memanfaatkannya ini. Nanti kita lihat langsung bagaimana kita menggunakan peta budaya ini. Kemudian ini buku sekolah elektronik. Jadi bapak ibu buku sekolah elektronik yang favorit kita selama ini, atau mungkin hanya saya yang memfavoritkan buku sekolah elektronik. Saya suka kali menggunakan buku sekolah elektronik itu yang dari perpustakaan. Yang di situ kan dari produk dari Pusdatin Kemdikbud itu bapak ibu. Di download kemudian dijadikan buku. Itu benar-benar merdeka di sana siswa, merdeka belajar. Nah, kemudian yang ketiga karya bahasa dan sastra. Jadi guru-guru bahasa Indonesia boleh berkontribusi di sana untuk memberikan cerpen, puisi atau prosa gitu ya. Nah, kemudian ada wahana jelajah angkasa. Jadi yang mengajarkan bumi dan antariksa, fisika mungkin gitu ya, bisa menggunakan wahana jelajah angkasa ini. Kemudian ada pena blog yang suka nulis, yang peduli dengan dunia pendidikan, yang ingin menuliskannya, ya diserahkan menulis di pena blog pena di fitur pendukung rumah belajar. Kemudian ada PKB. Di PKB saya dapat mengikuti menjadi sahabat rumah belajar itu dari sini bapak ibu. Ada linknya juga untuk PKB. Lalu bapak ibu nanti berminat mengikuti tahap depan untuk level 1, 2, sampai 4-nya. Kemudian ada edu game.
game ini ya seperti tadi itu anak-anak yang suka main-mainnya. Jadi kalau bisa kita integrasikan pembelajaran kita dalam bentuk edu game, kenapa tidak? Karena memang kontrak anak tadi suka main-main, suka bermain gitu. Kemudian yang terakhir itu augmented reality, nanti bisa kita lihat secara langsung. Ya, jadi itulah yang bisa saya tayangkan hari ini. Kita lanjut ke apa ya, demonya ya Bapak Ibu. Setelah mazim sisi Akun. Kalau belum punya akun tidak klik daftar. Ini saya di sini nggak muncul lagi daftarnya. Tapi kita lihat di sini masih ada. Nah di sini buat akun, di sini buat akun Bapak Ibu, buat akun. Kemudian ini untuk umum, misalnya untuk orang tua siswa, ya, atau mungkin saya ingin ini sama anak saya, misalnya saya bukan guru, jadi saya daftar di sini. Jadi kalau kita guru di sini, jadi ada NUPTK kita, nanti kita ketikkan di sini, kita klik search kalau nomor nama kita di NUPTK kita itu. Kita masukkan nama depan, nama belakang, teksi semuanya. Kita isi juga sumbernya. Boleh akun belajarnya aja digunakan. Kata sandi, ingat jangan lupa kata sandi, karena ini bukan seperti akun Google Workspace for Education. Mau sering kali kita lupa password tidak masalah, bisa di reset oleh admin. Nah kalau ini tidak ada apa yang bisa kita lakukan kalau kita lupa passwordnya. Kemudian klik angkat robot daftar. Begitu cara untuk mendaftarkan akun guru. Nah kalau sebagai murid ini perlu, sebagai murid ini perlu kalau kita menggunakan kelas maya untuk apa kita LMS kita, ya kalau kita udah dicinta dengan Google Classroom tidak masalah juga. Jadi kita sudah ada di Google Classroomnya kalau udah dicinta terlanjut ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mengadakan diklat, bisa minum cuma lala ini. Ya, jadi di mana sejauh awal sudah. Jadi lama, tahun depan itu katanya. Jadi Bapak Ibu juga boleh berkontribusi di sini. Jadi saya ulangnya enggak baru isi hari ini. Ini kalau kita punya di laman di page pakai browser. Nah jadi kalau kita ingin menambahkan konten, kita klik tambah. Jadi kita isi di sini, kita lihat dulu kedua konten. Kalau kita ingin berkontribusi, Bapak Ibu. Masuk dengan sesi 2 mesti kan? Ya Bapak Ibu, kita juga lihat syarat dan ketentuannya. Jadi ini yang mereka cek supaya konten kita ditampilkan. Jadi benar-benar seperti ini. Jadi bukan lagi kita kasih pelagian, kontennya relevan, ya gambar-gambarnya juga. Ya tidak ada software berbahaya, ya seperti ini lah. Ya tidak ada konten pelecehan segala macam atau mengandung karikatur yang tidak senonoh gitu ya. Ekspektasi anak, konten terlarang gitu. Jadi ini yang mereka share dan anti itu makanya tadi seperti itu. Nah, jadi untuk konten web ini bisa kita lihat di sini. Kalau yang saya tambahkan kemarin ini web saya, jadi kita masih
Nah, misalnya saya mencontohkan ke matematika IPA saja dulu ya Bapak Ibu, karena konten yang terbanyak di sini matematika IPA, karena selama ini yang memang sahabat belajar sebenarnya matematika IPA. Nah, jadi saya contohkan misalnya sini fotosintesis. Saya suka biologi soalnya. Jadi ini konten filter. Di sini cari. Boleh kita buat di sini untuk mempersempit pencarian, boleh kita tentukan kelasnya gitu. Tapi karena kontennya saya masih sedikit Bapak Ibu, gak usah aja di situ langsung aja cari. Nah, jadi muncul di sini fotosintesis. Nah, coba kita lihat fotosintesisnya ini, kita buka. Nah, ini bisa kita download Bapak Ibu. Ini bisa kita download, bisa kita bagikan linknya. Nah, ini seperti ini. Kalau ini agak susah dibuka di apa. Jadi seperti ini konten video ya. Nah, kalau kita ingin mencari konten apa tadi web ya, konten web itu fotosintesis. Cari konten web ini lebih interaktif Bapak Ibu. Anak-anak pasti suka. Saya saja mama suka. Apalagi anak-anak. Nah, kalau di sini karena di sini ada animasi. Anak-anak suka animasi di Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sebagai saya guru bahasa Inggris kan, ya ini saya kasih ke anak saya lah gitu. Jadi nggak mesti saya nangis-nangis karena nggak ada interaktif di bahasa Inggris. Jadi berhak anak saya juga. Gitu. Jadi di sini kita lihat ini ada animasinya. Anak-anak pasti suka nih. Jadi main HP-nya mereka dimanfaatkan untuk belajar. Jadi dia seperti ini. Fotosintesis itu seperti ini. Ada animasi ini. Nggak usah kita capek bikin konten sendiri. Jadi buat teman-teman kita di sini. Kemudian itu uraian materi kita lihat misalnya struktur flora plus, misalnya kita buat animasinya. Nah, suka nih pasti. Ini yang berat luar, dalam. Nah, ini seperti itu caranya. Itulah contoh-contohnya. Ada latihannya juga. Ini latihannya interaktif Bapak Ibu, karena ditentukan apa dalam sekian apa selesai gitu. Namanya seperti kayak jadi ada cara-caranya ini. Jadi ini benar-benar interaktif. Maksudnya interaktif. Ya saya suka menggeser, ya saya geser. Saya suka menggeser. Ya kalau saya buat ya Bapak Ibu, karena saya nggak pintar biologi, saya suka aja. Saya bisa semua seperti ini. Nah, periksa jawaban. Ya, benar satu. Jadi masih dibuka nih, saya dicoba-coba sesuai, tidak masalah. Mau salah ini pakai habis ini dari bukan dari jadi begitu contohnya. Jadi kita dengan tes seperti itu. Iya. Jadi kita ini masih fotosintesis. Sebelum lagi kita teknik kimia, fisika, matematika, gitu. Jadi ketik nama, misalnya list, ajaran tes. Jadi interaktif Bapak Ibu. Mau lama aja ketiknya di sini, ya bisa. Sedisinya itu boleh. Saya salah gitu. Kedua ini saja. Oh salah, karena saya tahu. Oh ini salah, seperti itu. Jadi anak-anak mau berapa lama di kafe nggak masalah kalau seperti ini. Kalau main-mainnya seperti ini, ya. Jadi karena yang kontrakan ini tadi suka bermain. Bisa dia Bapak Ibu. Jadi itulah contoh konten yang bisa saya tampilkan di sini. Nah kemudian kalau untuk ke apa tadi ke kelas maya, boleh dari sini langsung kita atau boleh dari belajar.kemdikbud.go.id/kelas maya atau boleh ke portal tadi sebelum login buka kelas maya. Nah kelas maya ini perlu juga saya jelaskan ya, siapa tertarik Bapak Ibu menggunakannya, jadi tiketnya lebih menarik dari Google Classroom gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya klik di sini aja dulu ya. Kelas digital. Kita bisa bikin kelas di sini. Iya, jadi kalau saya sudah jadi guru di kelas ini, di kelas maya ini, saya sudah terdaftar guru di kelas mayanya Rumah Belajar, maka saya sudah masuk. Kalau belum, maka klik daftar. Nah, pertama sekali daftar sebagai penyelenggara. Nah, ini Bapak Ibu cuma satu orang aja mendaftar sekolah kita sebagai penyelenggara. Jadi sudah saya daftar langsung di sini. Sudah saya daftar di sini.
Jadi kita dapat sebagai guru saja. Kalau suka ya mengenal semuanya. Kalau lebih nyaman tadi Google Classroom, tidak salah. Tapi tidak ada salah yang kita coba. Ya, kita dapat guru dari sini. ID usernya boleh misalnya Lindon Siregar, boleh. Tapi semuanya kata spasi. Boleh besar semua, boleh kecil semuanya. Boleh ada angka. Nama, kalau ini ya nama sebenarnya lah. Iya, dia nama apa? Nama alat kita. Riris Siregar. Contohnya ya. Ya deskripsi. Guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Lintas Buta. Passwordnya, ya jangan lupa passwordnya harus diingat. Yang mudah diingat lah, tapi kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil. Oke. Kemudian kombinasi passwordnya. Nomor identitas ini boleh kita gunakan NUPTK, tak punya NUPTK, NIK. Ya. Kemudian alamat, ya alamatnya tulis aja sampai provinsinya. Alamat email, dua alamat email kita, kontak, nomor HP. Nah di sini sebelum karena ini kita search dia apakah memang ada untuk SMK. Kita lihat dulu. Nah jadi saya ketik SMKN. Jadi sudah saya daftar untuk SMK Negeri 1 Lintas Buta. Jadi kita lihat apakah muncul dia uang sekolahnya udah banyak yang didaftar ke sini. Nah ini udah ada, jadi kita tinggal pilih aja nih. Jadi setelah kita pilih nama tingkat wilayah sekolah kita, karena kita SMA SMK maka daerah 31 provinsi. Kemudian wilayah kita tentu saja Sumatera Utara. Iya, ya, jadi wilayahnya Sumatera Utara, kemudian kode kacanya jangan lupa daftar. Saya nggak daftar lagi. Jadi kita nggak bisa beraktivitas di kelas maya ini kalau tidak kita daftarkan siswa kita. Boleh kita daftar mereka, karena masuk itu masuk mereka. Kalau kita lebih tertarik menggunakan ini boleh. Kalau udah jatuh cinta dengan Google Classroom boleh, karena kita merdeka belajar. Jadi bebas sesuai dengan kenyamanan. Ya, jadi daftar sebagai siswa. Kalau tadi guru NUPTK doang atau NIK, maka siswa listen. Ya, listen aja di sini. Oke. Nanti langsung muncul nanti kalau di siswa dan guru muncul nanti setelah klik daftar. Langsung muncul nanti untuk upload fotonya. Jadi boleh diupload fotonya. Nah, kalau untuk masuk Bapak Ibu, saya tadi kan udah daftar nih. Jadi saya mau masuk. Nah, saya masuk aja. Login. Nah, jadi ditulis di sini apanya. Saya bukan ingat apa saya buat. Kemudian masuk saya tulis kemarin. Apa ya? Indon ya, Indon Siregar. Ini makanya harus diingat ya Bapak Ibu. Kalau perlu ditulis, kalau perlu ditulis, Linton. Oke, ini berhasil masuk. Nah, kata saya bu dari foto saya waktu mendaftar maka ada langsung fotonya. Selamat pagi dan Riris Siregar katanya. Lengkap memang harus dilalui teori dulu ya Bapak Ibu. Nah, supaya tidak salah-salah. Apalagi bila fisik. Kemudian caranya ada juga kita klik tanda tanya itulah cara memainkannya. Karena beda konten ya beda caranya. Karena ini adalah buatan guru-guru Indonesia. Jadi nggak ada yang sama. Karena guru kita yang merdeka belajar ya. Jadi nggak ada ditentukan harus begini gitu kontennya. Hanya ada syarat di sini yang harus begini. Nah caranya jadi pemainkannya begini Bapak Ibu. Jadi kita lihat kata saklarnya, baru kita pilih di lautannya air putih, lampu tidak
Nyala lampu, tak ada tidak menyala. Jadi kita lihat di sini langsung. Asal itu Sampdoria, nyala lampu terang. Nah, jadi bebas lagi. Yang jadi kalau lagi hijau belajar, karena belajar dari rumah tidak masalah. Nanti pecahlah kelas reaksi itu, kayak gitu. Nanti lupa lagi dia air raksa, gimana, kayak gitu. Jadi benar-benar aman. Berhubung juga memang fasilitas di laboratorium fisik itu kurang memadai bagi kita untuk melakukan simulasi ini. Jadi dengan ini kita udah bisa setiap materi ada apa? Ada simulasinya seperti ini. Ini juga bisa kita integrasikan dalam pembelajaran kita. Pokoknya benar-benar bisa kita buat. Dalam pembelajaran interaktif juga misalnya kita membuat di Google Site konten pembelajaran kita multimedia pembelajaran interaktif. Mereka menggunakan ini kita embed bisa. Nah, kemudian latihan soal ada di sini. Senyawa manakah yang tidak menghasilkan nyala lampu dan mau penekanin? Oh benar. Di soal baru. Senyawa manakah yang menghasilkan nyala lampu terang? Nah, betul. Salah. Jadi anak-anak bebas di sini melakukan interaksi dengan virtual lab-nya. Aman. Di mana saja, kapan saja dan di mana saja. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini boleh kita bagikan ke siswa ya. Kita bagikan dan kita copy linknya. Kita bagi di Google Classroom atau di kelas Maya atau di WA. Jadi boleh digunakan anak-anak langsung ini. Jadi semua konten lab Maya ini boleh kita gunakan secara gratis, tidak perlu bayar. Ya, jadi tidak pakai. Karena memang dibutuhkan tangan tidak pakai segala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, nah, misalnya tadi kalau semua belajar itu ya, soalnya tadi belajar .kemdikbud.go.id belajar iya ini. Nah, bang soal ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Coba sekarang. Jadi nggak mesti kita login. Boleh. Kalau hanya menggunakan, nggak mesti login, nggak mesti mendaftar. Ya. Kalau hanya menggunakan. Untuk saat ini, bang soal itu tidak menerima kontribusi untuk saat ini. Mungkin lagi maintenance. Jadi kita hanya bisa menggunakannya. Di sini Pak sudah ada kelas 1, kelas 2, selanjutnya. Kemudian SMK ada. Nah, misalnya SMK. Nah, Bapak Ibu itu juga kita bedakan. Kalau misalnya pembelajaran kita ada juga di SMA, misalnya saya bahasa Inggris. Jangan cari di SMK aja. Boleh carinya di SMA. Iya. Oke, Bapak Ibu kita lihat contohnya bahasa Indonesia, evaluasi umum contohnya ya. Nah, misalnya saya pilih ini, melihat. Nah, jadi di sini topiknya begini. Benar-benar interaktif Bapak Ibu. Pokoknya kita tanamkan sesuai itu bahwa ini bukan untuk kompetisi aja. Enggak kompetisi dulu. Kadang-kadang perlu juga bermain. Ya, jadi nggak terdata, nggak dilihat itu yang bekerja, kenapa enggak gitu ya? Karena ini di sini terekam. Nggak dilihat itu kalau Google Form kan kita lihat. Di sini kan di sini dia. Jadi hanya latihan saja bisa kita manfaatkan seperti ini. Jadi nggak perlu kompetisi mereka ya. Jadi bisa kita lihat di sini mana yang sudah, mana yang belum. Asal saya di sini coba ya. Gitu. Nah, sini ada penjelasannya juga ada, jawabannya ada, keterangannya ada. Iya. Ya jadi seperti itulah untuk soal. Nah, kita lihat untuk fitur berikutnya. Tadi ya belajar dari kode ID-nya. Kita lihat tidak mesti login. Lihat selengkapnya. Ya, lihat selengkapnya peta budaya. Ada peta budaya. Jadi Bapak Ibu juga boleh berkontribusi di sini. Karena kita yang tahu apa yang ada di Sumatera
Jawa Tengah. Jadi Sumatera Utara lah berkontribusi di Sumatera Utara. Jadi misalnya Sumatera Utara kita klik ke sini, apa yang cocok dengan apa kita pembelajaran kita bisa kita ambil dari sini. Ada Menulangi dua. Dan kalau mesti nggak kata mesti menulis ini Yusuf Maulana, orang ada Maulana. Itu iya. Jadi ini pasti perayaan Masyun Medan, Sigale-gale Yusuf Maulana. Gitu. Jadi ada juga di sini. Ini konten-konten kata budaya yang bisa, tapi ada juga Bapak Rektus. Ada BJ Habibie, ada Rio Jepang lengkap. Contohnya dari konten budaya. Jadi bisa kita langsung klik aja karena yang mau terima. Misalnya dengan ide apa sebagai setara ya. Di Manado, Oke. Nah, itulah untuk konsep budaya. Ini buku skala elektronik. Ini favorit saya di dapat buku gratis. Iya, karena buku mahal. Ini gratis. Ini kenapa tak muncul? Gimana memang? Nah, ini misalnya SMK, gitu ya. SMK, tidak ada konten, masih loading. Kita lihat. Ini kalau SMK berarti jurusan ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar bahasa Inggris, matematika, Indonesia, dia di SMA, jangan di SMK. Oke, jadi seperti itu. Ini nggak ada di SMK. Ada harusnya ini, pasti ada kesalahan ini. Ada kemarin saya bilang untuk jurusan di sini. Sampai perkapalan pun ada. Oke. Nah, jadi untuk buku sekolah elektronik, coba lagi misalnya SMA ya. SMA, nah ini ada di sini agama Kristen pun ada Bapak Ibu. Ada di sini, iya ada. Jadi kita cari aja yang sesuai kebutuhan kita download gratis. Gratis. Ada yang gratis kalau beli. Bagian ini dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud. Jadi Kemendikbud yang sedang menerapkan K13 ya sesuai dengan kurikulum. Ya, jadi seperti itu untuk BSE atau buku sekolah elektronik. Jadi yang sudah kita gunakan di sekolah itu produk dari Pusdatin Kemendikbud Rumah Belajar. Ini wahana jelajah angkasa. Ini bisa kita gunakan juga untuk menjelajah angkasa. Katanya, saya tidak tahu benar atau tidak. Anak-anak katanya kalau sering melihat angkasa katanya IQ-nya meningkat. Itu ternyata Bapak Ibu. Iya, jadi padahal di kampus kita ini kan malam-malam kan tidak sekali luar biasa, dingin sekali luar biasa. Jadi bukan rasanya menyuruh anak-anak menatap angkasa. Jadi ini bisa kita gunakan, misalnya kita ingin melihat solar system seperti ini. Nah, kita mau berkunjung ke matahari. Iya, Bapak Ibu pasti sudah sering ke matahari ya. Matahari pasti sudah sering. Nah, ini kita berkunjung ke sana, kita berkunjung. Kita jalan-jalan ke matahari seperti kita. Matahari, kan? Misalnya kita mau ke Mars, jadi kita langsung dibawa ke Mars kita. Kita terbang ke Mars, sampai di sana kita bisa zoom, kita lihat. Jadi jaraknya harusnya ada muncul sini jaraknya, jarak pandang dari bumi harusnya ada di sini. Ini pasti apa sinyalnya? Jadi seperti itu. Misalnya kita jalan-jalan ke Saturnus, langsung diarahkan kita ke sana. Jadi seperti itulah contoh wahana jelajah angkasa. Jadi mereka menjelajahi angkasa. Ya pokoknya nanti tampilannya seperti apa game lah, seperti game pada umumnya. Anak-anak suka. Ada juga untuk bahasa Indonesia, misalnya menentukan yang mana kata baku, mana lembaku. Jadi seperti game dibuat. Ada level-levelnya juga. Jadi anak-anak suka, pasti. Nah itulah untuk educate. Nah kita lanjut untuk yang lain. Ini bebas ya dari UKI aja ya Bapak Ibu, di apanya, di laptopnya atau di HP-nya.
Oke, yang ini lihat selengkapnya. Ini yang baru dari Pusdati. Ini masih baru. Saya kemarin waktu mengikuti tempat level 4 ini, waktu coaching itu belum muncul. Tapi setelah saya buka, ternyata ada augmented reality. Nah, ini ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, ini ada petunjuknya juga di sini. Ada ini, saya kurang paham juga mainkan untuk ini augmented reality ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat untuk videonya, oke. Jadi kontennya untuk augmented reality ini masih sedikit, hanya beberapa biji masih, karena ini masih baru diluncurkan. Jadi seperti yang saya bilang tadi Pak Ibu, teknologi itu tidak henti-hentinya berinovasi, tidak henti-hentinya. Jadi setiap hari selalu ada yang baru. Hari ini selangkah lebih maju dari semalam, selangkah lebih cantik dari semalam. Itulah yang terjadi saat kita mengupdate terus TIK kita. Ya, jadi seperti itu untuk augmented reality. Baik, tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu untuk pengenalan fitur-fitur portal rumah belajar, dan sudah saya simulasikan ke kita semua cara-caranya. Nah, kemudian saya akan berbagi praktik baik Bapak Ibu. Di sini saya tidak akan jelaskan secara satu-satu lagi, nanti saya share saja PDF-nya ke Bapak Ibu untuk model-model pembelajaran inovatif yang bisa diintegrasikan dalam memanfaatkan portal rumah belajar. Tapi saya akan berbagi praktik yang saya lakukan di hari yang lalu. Saya melakukan discovery learning. Ya, coba. Semoga kedengaran. Semoga kedengaran. Oh, ini. Agak semua butuh amin. Mas, dicolong. Orang ini. Baca kenal juga. Suruh tunggal. Pasti terus saya. Sembilan. Dari tadi ini kau tayangkan pintar-pintar kamu. Waktu aku sampai hilang. Tak sibuk. Rotek di rumah kita lo tak sibuk. Udah
dibuat juga tidak ada kopi ya. Kan ganti-ganti mulu lengkap. Kan mesin bikin sekali di atas terus Sudah saya lakukan dan sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Jadi untuk kedepannya beginilah kita Bapak Ibu, kita berbagi praktik baik. Ya selalu ya supaya tadi supaya ada kendalinya ya agar benar di sekolah kita ini. Agar saya SMK, jadi ada sekolah kita SMK yang ada secara penggeraknya yang mengasuhkan. Jadi karena kita menggerakkan komunitas, jadi kita hidupkan berbagi praktik baik itu. Jadi untuk ke depan kita membuat senangnya PTK. Ya sekolah pasti mau menghasilkan pasti. Itu pasti. Ya, karena sudah saya rasakan. Ya, nggak mungkin saya beda Bapak Ibu beda. Mereka sama-sama dari sekolah ini. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu, berakhir sudahlah sosialisasi kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada Bapak Ibu seluruhnya karena bersedia hadir di acara sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran melalui portal Rumah Belajar. Jika ada kekurangan pasti bukan jika. Pasti saya ada kekurangan saat saya menjadi penyelenggaraan kelas ini. Berarti saya sendiri Bapak Ibu. Saya penyelenggaraan, artinya saya host, saya MC, saya penyetir. Ya, jadi pasti ada kekurangan, itu pasti. Karena manusia tadi tidak bisa hidup sendiri. Itu pasti. Nah, Bapak Ibu, mohon dimaafkan maaf yang sebesar-besarnya bagi saya. Ya, karena tadi Bapak Ibu, acara kita ini dibuka dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Dengan ini kami, maaf ya Bapak Ibu, Ibu tadi karena ini hanya sosialisasinya tidak akan jawab 2 jam juga. Ya, kalau misalnya ada tanya jawab boleh kita lakukan secara apa juga. Karena saya di sini juga bersama Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk Bapak Ibu, Bapak KS kita akan menutup dengan doa. Pak KS berdua Pak KS. Ya, dengan ini kami serahkan kepada Bapak KS. Iya Pak KS saja. Biar aja Pak, kayaknya kita punya. Kayaknya apa Bapak ini? Kayaknya masuk. Ya, dengan ini kami mohon kesediaan dari Ibu Guru Agama kami, Ibu Siti Nurba. Kami bersedia.